Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini dalam video untuk UTS pengantar akuntansi dengan dosen Ibu Merintan Berliana Simbolon SE AK CAMAK. Saya Nur Saada dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar akuntansi ini, yaitu mengenai menganalisis transaksi dan akuntansi perusahaan dagang. Baiklah, kita mulai dari menganalisis transaksi. Transaksi akuntansi adalah peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan berubahnya aktiva, utang, dan modal. Beberapa jenis transaksi yang biasa terjadi pada perusahaan antara lain, yang pertama adalah transaksi dengan pemilik, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemilik. Contoh dari transaksi ini terdiri antara lain penyetoran modal dari pemilik dan transaksi pengambilan untuk keperluan pribadi atau PREV. Yang kedua yaitu transaksi dengan kreditor, adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan kreditor. Contohnya dari transaksi ini yaitu transaksi pinjaman dan pelunasan pinjaman perusahaan kepada kreditor. Yang ketiga yaitu transaksi dengan pelanggan, adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Contoh dari transaksi ini terdiri atas transaksi penjualan barang atau jasa perusahaan kepada pelanggan dan transaksi pengembalian barang oleh pelanggan karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Jenis transaksi yang berikutnya yaitu transaksi dengan pemasok, adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemasok atau supplier bahan baku ya. Transaksi ini terdiri atas transaksi pembelian bahan baku, barang dagangan, ataupun barang lainnya seperti alat-alat kantor dan kendaraan. Jenis transaksi berikutnya yaitu transaksi dengan penyedia nilai tambah, adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan perusahaan atau badan atau orang pribadi yang menyediakan nilai tambah berupa produk atau jasa. Contohnya, perusahaan membayar gaji karyawan atas nilai tambah kompensasi usahanya selama 1 bulan di perusahaan. Contoh lainnya, misal perusahaan membayar listrik kepada PLN, perusahaan listrik negara ya, sebagai kompensasi nilai tambah penyediaan tenaga listrik bagi perusahaan agar dapat berproduksi dan melayani konsumen. Baiklah, selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Adapun gambar siklus akuntansi seperti di bawah ini ya. Yang pertama yaitu bukti transaksi. Yang pertama bukti transaksi ya. Dimulai dari mendokumentasikan transaksi keuangan ke dalam bukti transaksi ya atau dokumen sumber. Kemudian pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal ya dan sekaligus menganalisis transaksi tersebut ke dalam nomor kode perkiraan. Setelah itu, pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar atau ledger dengan cara memindahkan debit dan kredit dari masing-masing perkiraan yang berada di jurnal ke masing-masing perkiraan buku besarnya. Berikutnya yaitu penyusunan neraca saldo. Nah, penyusunan neraca saldo ini yaitu menyiapkan neraca saldo dari saldo akhir perkiraan buku besar. Langkah yang kelima yaitu membuat ayat jurnal ya. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo. Nah, berikutnya yaitu membuat penyusunan laporan keuangan ya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Yang terakhir yaitu jurnal penutup. Nah, ini siklus ini akan terus-menerus berputar ya, dimulai dari awal sampai akhir dan kemudian berputar kembali. Klasifikasi akun.
Klasifikasi akun ini ada dua, yaitu akun neraca dan akun laba rugi. Untuk akun neraca ini terdiri dari harta atau aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kewajiban yaitu liabilities merupakan utang terhadap pihak luar atau kreditor. Yang ketiga dari akun neraca ini ada ekuitas, owner's equity, yaitu merupakan hak pemilik terhadap perusahaan. Untuk akun laba rugi ini ada dua, yaitu yang pertama pendapatan atau revenue, merupakan peningkatan pada ekuitas sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua yaitu beban, expenses, merupakan penggunaan harta atau jasa untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya yaitu persamaan akuntansi dan analisis transaksi. Semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan akan mengakibatkan perubahan di antara ketiga komponen persamaan dasar akuntansi. Adapun persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aktiva itu adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi perusahaan. Contohnya, kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan kepada pihak ketiga. Contohnya adalah utang pembelian barang dagang secara kredit, hutang bank. Nah, untuk modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya adalah setoran modal oleh pemilik. Berikutnya adalah pengertian jurnal. Jurnal merupakan pencatatan transaksi akuntansi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Peranan jurnal adalah sebagai alat kontrol penguji keseimbangan antara debit dan kredit. Di dalam menjurnal, setiap transaksi selalu memasukkan nominal uang di sebelah debit dan di kredit dengan angka yang sama. Berikut adalah contoh dari bentuk jurnal. Ya, akan dibuat kolom seperti ini. Yang pertama yaitu kolom tanggal. Ini untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu nomor bukti. Ini untuk mencatat nomor bukti transaksi. Yang kolom ketiga yaitu untuk keterangan. Keterangan ini mencatat nama rekening yang didebet maupun yang dikredit ya. Nah, yang keempat yaitu ada kode rekening untuk mencatat nomor kode rekening transaksi. Yang kelima yaitu kolom jumlah yang terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Ini untuk mencatat jumlah nominal uang yang didebet dan yang dikredit. Ya. Selanjutnya yaitu ada persamaan akuntansi yang diperluas. Persamaan akuntansi dasar dapat diperluas agar mencakup kelima klasifikasi akun sebelumnya yang mengindikasikan apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nah, ketika harta dan beban ini bertambah, maka dia akan ada di debit. Ketika kewajiban dan ekuitas pendapatan bertambah itu akan ada di kredit, yang nantinya akan menghasilkan laba bersih. Sistem pencatatan ganda atau double entry accounting. Sistem pencatatan ganda berdasarkan konsep sederhana, setiap pihak dalam transaksi bisnis akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalan. Dalam hal pembukuan, apa yang diterima di debit dan apa yang diberikan di kredit. Akun T account menggambarkan sebuah neraca yang seimbang. Ya, di neraca ini menerima debit, memberi kredit. Untuk di akun T ini, sisi kiri menerima debit, sisi kanan memberi kredit. Selanjutnya yaitu saldo normal akun. Di sini ada akun neraca dan akun laba rugi ya. Untuk harta, itu ketika bertambah berarti di debit. Nah, ketika penurunan di kredit. Untuk kewajiban, ketika bertambah yaitu di kredit, ketika penurunan yaitu di debit. Untuk modal, ketika bertambah yaitu di kredit, untuk penurunan yaitu di debit. Dan penarikan itu ketika bertambah penarikan maka di debit, ketika terjadi penurunan penarikan maka di kredit. Nah, untuk pendapatan ini ketika terjadi kenaikan maka di kredit dan untuk ketika terjadi penurunan maka di debit. Untuk beban itu terjadi kenaikan yaitu di debit, ketika terjadi penurunan yaitu di kredit. Alur transaksi bisnis.
Yang pertama yaitu adanya persetujuan transaksi. Yang kedua yaitu terjadinya transaksi. Yang ketiga yaitu dokumen disiapkan. Yang keempat catat di jurnal, selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Berikutnya yaitu akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan kegiatan utama adalah menjual barang. Selain itu, perusahaan dagang atau trade company tidak menjalankan proses produksi, dalam arti mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Perusahaan terlebih dahulu membeli barang, kemudian memelihara persediaannya, lalu menjual kembali produk tersebut ke konsumen. Oleh karena itu, perusahaan ini hanya membeli barang, kemudian menjualnya kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama yaitu mempunyai kegiatan utama antara lain membeli, menjual, dan menyimpannya, kemudian menjualnya kembali. Yang kedua yaitu tidak menjalankan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang ketiga yaitu barang yang dibeli langsung dijual kembali tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Yang keempat yaitu perhitungan keuntungan didapatkan dari total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang kelima yaitu kegiatan akuntansi berdasarkan dengan akun persediaan barang. Adapun jenis perusahaan dagang yaitu yang pertama berdasarkan produk. Berdasarkan produk ini ada perusahaan dagang barang produksi atau mentah dan perusahaan dagang barang jadi. Jenis perusahaan berdasarkan konsumen yaitu ada perusahaan dagang besar, wholesaler, atau perusahaan yang kedua yaitu perusahaan dagang perantara, middleman. Yang ketiga yaitu perusahaan dagang retail atau pengecer. Apa saja kegiatan utama perusahaan dagang? Yang pertama yaitu pembelian, yaitu kegiatan perusahaan yang termasuk pembelian peralatan dan perlengkapan perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya yang menunjang aktivitas bisnis. Yang kedua yaitu pengeluaran biaya, yaitu aktivitas perusahaan dalam mengeluarkan biaya untuk membeli barang, membayar pajak, dan penunjang operasional perusahaan. Kegiatan yang ketiga yaitu penjualan, merupakan kegiatan perusahaan menjual barang untuk mendapatkan profit. Yang keempat yaitu penerimaan profit, merupakan penerimaan keuntungan dari hasil penjualan barang. Umumnya, penerimaan keuntungan dari penjualan barang dibarengi dengan penerimaan yang didapat dari pelunasan pihak lain. Selanjutnya yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang. Untuk mengetahui perkembangan penjualan, trade company menjalankan aktivitas akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa akun dalam laporan tersebut antara lain akun persediaan barang dagang, akun pembelian, akun potongan pembelian, akun retur pembelian, akun beban angkut pembelian, akun penjualan, akun potongan penjualan, akun retur penjualan, akun beban angkut penjualan. Contoh dari perusahaan dagang ini yaitu seperti PT Indomarko Prismatama sebagai pemilik Indomaret ya. Yang kedua yaitu PT Alvaria Trijaya selaku pemilik Alfamart. Yang ketiga contohnya itu seperti PT Transmart dan yang lain sebagainya ya. Demikian tadi adalah pemaparan materi mengenai menganalisis transaksi dan akuntansi perusahaan dagang ya. Selanjutnya, mari kita simak mengenai pembuatan ayat jurnal untuk transaksi berikut ini ya. Baik, di sini ada kantor akuntan Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Kas sebesar Rp170.200.000. Terus yang kedua piutang usaha sebesar Rp190 juta.
Perlengkapannya 20.750.000, tanah 30 juta, utang usaha 64.200.000. Transaksi bisnis selama bulan November 2020 dirangkum sebagai berikut. Ini terjadi di tanggal 2 November. Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas sebesar 150 juta. Nah, ini kita langsung ke bagiannya. Ada di tanggal 2 November kita catat ada penambahan kas ya. Tuan A menambahkan kas sebesar 150 juta. Kita tulis akunnya sebagai akun kas. Kas ketika bertambah maka akan dicatat di debit. Nah, jadi di debit dicatat 150 juta. Kas ini merupakan modal ya. Jadi nanti modal ketika bertambah maka dicatatnya di kredit. Kemudian ada menambah kendaraan senilai 75 juta. Nah, ini kita masukkan akunnya, akun kendaraan. Nah, kendaraan ini ketika bertambah adalah kita catat di debit sebesar 75 juta. Nah, kendaraan ini termasuk ke dalam modal usaha juga, yaitu kita catat ketika modal bertambah, kita catat di kredit. Selanjutnya yaitu di tanggal 5 November, membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai. Nah, ketika membayar tunai, otomatis akan berpengaruh kepada kas. Jadi, kas di sini akan berkurang dan tanah akan bertambah. Sehingga akun yang dicatat yaitu ketika tanah bertambah, maka akan dicatat di debit sebesar 45 juta rupiah. Nah, untuk kas ketika kita membeli tanah, ya, maka kasnya adalah negatif atau berkurang. Kas berkurang itu kita catat di kredit. Selanjutnya yaitu tanggal 7 November membayar sewa tempat untuk 4 bulan sebesar 40 juta. Nah, ini akan muncul akun sewa dibayar di muka ya, karena untuk 4 bulan ke depan, yaitu sebesar 40 juta. Sewa dibayar di muka, ini bertambah dicatatnya di debit. Otomatis akan mempengaruhi kas ya, karena mengeluarkan untuk sewa bayar. Untuk membayar sewa ini sebesar 40 juta. Kas berkurang. Ketika kas berkurang, maka dia akan tercatat di kredit 40 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tanggal 8 November. Ini menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 70 juta. Nah, ketika kita menerima pendapatan, otomatis kas kita akan bertambah. Nah, kas ketika bertambah yaitu dicatat di debit. Nah, untuk pendapatannya bertambah. Jadi, pendapatan ketika bertambah, kita catat di kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 10 November, membayar kreditor untuk melunasi utang usaha 25 juta. Nah, kalau kita membayar utang, ya, melunasi utang usaha ini, otomatis kasnya pun berkurang. Nah, tetapi utang usahanya ikut berkurang juga ya. Utang usaha itu ketika berkurang, maka dicatatnya di debit. Untuk kas ketika berkurang, maka dicatat di kredit. Selanjutnya yaitu di tanggal 11 November, membeli perlengkapan secara kredit. Ya, membeli perlengkapan secara kredit. Nah, kalau membeli perlengkapan secara kredit berarti kan ini belum mengeluarkan uang kas ya. Jadi yang muncul adalah hutang. Ya. Perlengkapan, jadi dicatatnya muncullah akun perlengkapan. Ketika perlengkapan bertambah, itu dicatatnya di debit. Nah, hutang usahanya bertambah, maka dicatatnya di kredit.
Selanjutnya yaitu di tanggal 12 November, menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar 155 juta. Nah, ini maka akan muncul, karena ini menerima pendapatan, maka akan muncul akun pendapatan, yaitu dan piutang usaha ya, karena dia dicatat sebagai piutang usaha. Nah, dicatatnya yaitu piutang usaha ini ketika bertambah maka dicatat di debit. Nah, untuk pendapatannya ketika bertambah maka dicatat di kredit. Selanjutnya yaitu di tanggal 15 November menerima kas atas piutang dari pelanggan ya sebesar 200 juta. Menerima kas berarti kasnya bertambah dong ya dan piutangnya bertambah. Jadi piutang itu ketika bertambah maka dia tercatat di debit. Nah, untuk kasnya bertambah karena dia mendapat pemasukan uang ya. Jadi kasnya bertambah, yaitu dicatatnya di kredit. Untuk tanggal 20 November, menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November. Tetapi ini dibayarkannya tanggal 10 Desember ya, sebesar Rp16.380.000. Ini kan kita membayar tagihan bulanan ya, berarti membayar hutang ya. Ya ini walaupun nanti dibayarkannya tanggal 10 Desember, tapi tagihannya kan sudah datang ya. Jadi kita catat sebagai biaya bulan November. Muncul akun biaya bulan November, ini bertambah di debit. Karena dia bertambah, jadi kita tempatkan di debit. Hutangnya ketika dia bertambah, maka dia akan ditempatkan di kredit. Selanjutnya yaitu 26 November ada membayar biaya berikut ini, yaitu biaya gaji sebesar 80 juta rupiah, biaya utilitas sebesar 11.575.000 rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini sebetulnya bisa dirinci terpisah ya, tapi karena ini masuknya ke beban ya, ini namanya ke beban usaha, maka saya gabungkan. Tiga-tiganya adalah beban usaha. Nah, ini maka saya gabungkan dari mulai biaya gaji, biaya utilitas, dan biaya lain-lain ini. Ketika dia beban usahanya bertambah, maka dicatat di debit. Nah, ketika mengeluarkan beban usaha ini, otomatis uang kasnya berkurang. Ketika kas berkurang, maka dicatat di kredit. Nah, biaya gaji ini sebesar 80 juta ditambah dengan biaya utilitas sebesar 11.575.000 rupiah, biaya lain-lain sebesar 2 juta. Sebetulnya ini bisa dicatat terpisah. Jadi biaya gaji 80 juta, nah nanti di bawahnya otomatis kasnya berkurang ya, sebesar 80 juta. Ketika kas berkurang berarti dicatat di kredit sebesar 80 juta rupiah. Begitupun dengan biaya utilitas, sama ya. Jadi dicatatnya akun biaya utilitas ini dicatat di debit karena dia bertambah, maka di debit otomatis mengurangi uang kas, maka kas ketika berkurang kita catat di kredit. Begitupun dengan biaya lain-lain, ketika dia bertambah, dia dicatat di debit. Nah, dia mempengaruhi uang kasnya berkurang, jadi kas ketika berkurang maka dicatat di kredit. Dalam tampilan di sini saya gabungkan ya, karena ini ketiganya adalah beban usaha, masuk ke beban usaha. Jadi total dari biaya gaji, utilitas, dan lain-lain ini mengurangi kas sebesar Rp93.575.000. Jadi kasnya berkurang. Berkurang ini berarti kita tempatkan di kredit. Demikian presentasi dari soal jurnal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.